lupa ya di subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Pertama, saya sebagai praktisi hukum sebenarnya miris kenapa selalu ada yang tertangkap, kenapa masih marak peredaran narkotika beredar di Indonesia. Beberapa pendapat mengatakan bahwa yang harus dihukum adalah bandar atau kurir, sedangkan end user selayaknya untuk direhabilitasi. Namun bagaimana kalau kita tidak tahu bahwa itu adalah end user sekaligus juga adalah bandar narkotika? Kasus-kasus yang kami tangani, ada public figure, ada yang bukan public figure. Total mungkin kita sudah menghandle di law firm kami itu hampir 30 kasus. Ada beberapa yang public figure, ada yang beberapa non public figure. Seperti kasus Steve Emmanuel, itu bagaimana polisi penyidik melihat dengan dua terminologi saja, mungkin hampir semuanya sama. Dua terminologi itu ada di benak penyidik dari Satres Narkoba, baik di Polres ataupun di Polda ataupun di Barreskrim. Hanya dilihat dari urin. Kalau urinnya positif, itu dikategorikan sebagai end user. Dan kalau urinnya negatif, itu dikategorikan sebagai bandar ataupun kurir. Namun sebenarnya itu tidak cukup semestinya, karena beberapa dikorbankan. Ada yang sebenarnya dia hanya sebagai pemakai saja, atau bahkan bukan pemakai, tapi karena barangnya ada di mereka, jadi dikategorikan sebagai tersangka. Semestinya polisi dalam hal ini jeli untuk melihat dan mengidentify mana yang harus ditangkap, mana yang harus direhabilitasi, terlepas hasil urinnya positif ataupun negatif. Kembali lagi ke Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 sebagai payung hukum dari narkotika kita. Pasal-pasal yang dikenakan mayoritas cuma 3 saya lihat. Pertama adalah pasal 127. Pasal 127 dikategorikan untuk end user dan memakai di bawah 2 gram. Namun ada juga pasal pemakai tapi dihukumnya persis kayak bandar atau kurir, yaitu pasal 112. Pasal 112 itu sama, barang siapa menyimpan, mengkonsumsi, menguasai. Apa bedanya dengan 127? Namun beberapa penyidik menerapkan pasal yang berbeda terhadap masing-masing tersangka. Ada yang 127, ada yang 112, kemudian ada yang 114. 114 oke, karena di sini kategorinya jelas memperjualbelikan. Artinya ada transaksi di sana. Maka patut dikenakan 114. Karena ada kemungkinan mereka menjual. Definisi menjual berarti adalah bandar. Berarti bukan pemakai. Beberapa kasus yang sekarang ada yang masuk yang baru adalah Dwi Sasono, kemudian kemarin ada Lucinta Luna, kemudian ada juga Vitalia Sesa. Itu dikategorikan menurut penyidik adalah pemakai. Namun bagaimana kalau beberapa dari mereka di atas 5 gram memiliki atau menguasai narkotika tersebut, baik ganja, sabu, nikotin, atau kokain? Apakah langsung serta-merta dituduh sebagai bandar? Semestinya harus lebih arif lagi penyidik dari Satres Narkoba tersebut. Ada yang langsung ditujukan untuk tersangka karena pasal 2. Pasal 2 di 112 dan 114 itu adalah di atas 5 gram. Di atas 5 gram itu hukumannya hukuman mati atau 20 tahun maksimum. Nah, bagaimana dengan kondisi yang dikorbankan? Saya lihat ada beberapa public figure yang memiliki di atas 5 gram.
Apakah langsung serta-merta dinyatakan sebagai pengedar? Jangan dulu. Proses persidangan harus dijalankan dan dibuktikan bahwa tersangka tersebut apakah pemakai saja atau pengedar. Kalau memang ternyata bahwa barang tersebut memang digunakan murni untuk tersangka dan tidak ada transaksi jual beli, selayaknya hakim memvonis, jaksa menuntut tersangka tersebut atau terdakwa tersebut hanya sebagai pengguna. Dan namanya pengguna diupayakan kami sebagai praktisi hukum, kalau memang betul-betul dalam proses persidangan terdakwa tersebut terbukti sebagai pengguna, upayakan direhab. Kenapa? Karena memang mereka adalah korban. Harus coba dibayangkan bagaimana kalau pengguna ditahan dan dicampur di rutan yang sama dengan bandar ataupun kurir. Artinya apa? Ada kemungkinan mereka masih tetap menggunakan. Mereka akan melakukan upaya transaksi di sebuah tempat tersebut. Karena ada bandar, ada kurir, ada pengguna. Makanya kami sebagai praktisi hukum hanya menghimbau kepada jaksa penuntut umum, kepada majelis hakim yang menyidangkan kasus-kasus narkotika. Kalau memang terbukti bahwa terdakwa tersebut sebagai pengguna, sebagai end user, gunakanlah pasal yang paling ringan. Karena tolong dilihat dari sisi mentalitinya kalau memang dicampur dengan bandar dan kurir di sebuah tempat yang sama. Jadi meskipun di dakwaan tidak ada pasal 127, upayakan hakim dengan arif bijaksananya memutuskan bahwa terdakwa tersebut sebagai pengguna. Sebagai pengguna hukumannya apa? Maksimum adalah 4 tahun, upayakan adalah rehabilitasi. Sehingga keluarganya, terdakwa tersebut juga sendiri bisa mengobati, bisa detoksifikasi. Dan jangan sampai kecanduan lagi. Karena tidak dicampur dengan bandar dan kurir. Itu yang ada sekarang, bahwa polisi, penyidik hanya melihat paradigmanya dari sisi urin saja, positif dan negatif. Jangan lupa ya di subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya.